Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M. Apa itu 3M? Nah, 3M yang pertama yaitu memakai masker saat berpergian, mencuci tangan setelah berpergian, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin melakukan absensi kepada kalian terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau kalian semua dapat hadir pada pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Materi apa? Ayo anak-anak. Nah, betul, materi bunyi. Nah, setiap hari kita mendengar berbagai macam bunyi. Entah itu bunyi pelan, bunyi keras, bunyi yang enak didengar, bunyi yang dapat memekikkan telinga, atau bunyi yang tidak enak didengar. Nah, bunyi adalah salah satu gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, medium dari perambatan bunyi yaitu dapat berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, selanjutnya bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Nah, benda tersebut yang dapat menghasilkan bunyi dapat disebut dengan sumber bunyi. Nah, selanjutnya syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu bunyi dapat terjadi jika terdapat sumber bunyi. Nah, yang kedua yaitu bunyi dapat terjadi jika terdapat medium perambatan bunyi. Nah, yang ketiga yaitu bunyi dapat terjadi jika ada penerima yang ada dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, selanjutnya sifat-sifat bunyi yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, yang ketiga, kecepatan rambat dari bunyi ini dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya. Nah, yang keempat, bunyi dapat menghasilkan resonansi atau pemantulan. Resonansi bunyi adalah suatu peristiwa di mana ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensinya sama. Nah, fungsi dari resonansi bunyi ini pada kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu untuk mengetahui cepat rambat bunyi. Nah, yang kedua sebagai survei geofisika. Nah, yang ketiga untuk mengetahui ketebalan plat logam. Dan yang keempat untuk mengukur kedalaman sebuah tempat. Nah, selanjutnya bunyi dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini biasanya dapat didengar oleh angsa, terus oleh kuda, dan oleh anjing. Nah, selanjutnya bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang biasa kita dengar. Nah, selanjutnya bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, biasanya bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar atau hewan lumba-lumba. Nah, selanjutnya adalah nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang beraturan. Nah, selanjutnya adalah desa. Desa adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya adalah gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli. Nah, gaung atau kerdam ini mengganggu bunyi asli. Nah, selanjutnya yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang
datang setelah bunyi asli dikeluarkan. Nah, gema ini berfungsi untuk meningkatkan atau menyempurnakan bunyi asli. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan perubahan energi bunyi pada alat musik. Yang pertama pada alat musik tiup, seperti yang Ibu bawa ini. Nah, pada alat musik tiup, perubahan energi terjadi jika alat musik tiup itu ditiup. Nah, pada alat musik yang ditiup tadi, udara akan bergetar dan dapat menghasilkan bunyi, seperti yang Ibu contohkan ini. Nah, pada alat musik tiup ini, contohnya seperti seruling, trompet, dan recorder, seperti yang Ibu bawa. Nah, selanjutnya alat musik pukul. Nah, pada alat musik pukul, bunyi dapat terjadi jika alat musik itu dipukul. Nah, akibatnya jika dipukul dengan keras, maka bunyi yang dihasilkan juga akan lebih keras. Contohnya seperti kita memukul drum, kita memukul gong, kita memukul kolintang, atau kendang. Nah, selanjutnya alat musik gesek. Nah, alat musik gesek ini akan menghasilkan sumber bunyi jika senarnya digesek dengan kuat. Nah, contohnya yaitu saat kita menggesek biola maupun gawai. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, ambillah 5 benda yang menurut kalian dapat menghasilkan sumber bunyi. Pastikan benda-benda tersebut dihasilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti ditiup, digesek, ditekan, dipukul, maupun dipetik. Kemudian, tuliskan hasil jawaban pengamatan kalian tadi pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik untuk kalian. Kalian dapat mengerjakan dengan bantuan keluarga, orang tua, kakak, teman, maupun saudara. Nah, pada lembar kerja tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Nah, pada lembar kerja tersebut tersedia 3 percobaan. Nah, kalian diminta untuk melakukan 3 percobaan tersebut. Nah, pada percobaan pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda gas. Nah, pada percobaan yang kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Nah, pada percobaan yang ketiga, kalian diminta mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Nah, setelah kalian melakukan percobaan pada lembar kerja peserta didik, kalian diminta menuliskan hasil percobaan 1-3 pada tabel yang sudah tersedia. Kemudian kalian dapat menjawab beberapa soal pada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan kepada kalian cara bermain recorder atau alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, setelah kalian mengamati video Ibu tadi, Ibu minta kalian untuk menyajikan sebuah lagu Gundul-Gundul Pacul dengan menggunakan recorder. Setelah itu, kalian dapat mengumpulkan video yang sudah kalian buat pada grup WhatsApp.
Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyimpulkan bahwa pada materi pembelajaran hari ini, bunyi adalah suatu gelombang longitudinal yang merambat memerlukan medium yang dapat didengar oleh manusia. Nah, perambatan bunyi ini memerlukan 3 medium. Yang pertama yaitu medium padat atau zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami? Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, jika kalian sudah paham, mari kita bisa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.